Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Anton selaku pengajar SKI kelas 11 2 Man 3 Palembang dan teman-teman kelas 11 2 yang sangat kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang salah satu tokoh umat Islam dan peranannya pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu Bapak Hos Cokroaminoto oleh kelompok 5. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Azikra Lutfi Agustani dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Almira Nur Tridewi. Perkenalkan, nama saya Siti Fasya Namira. Perkenalkan, nama saya Prinsesa Wali Ramdhani. Nama saya Najmi Ferzahwa. Aisyah Putri Kirani. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke penjelasan, mari kita sama-sama menonton animasi yaitu mengenal Hos Cokroaminoto, yaitu guru para pendiri bangsa oleh Pak Hanifi. Indonesia sebelum merdeka tidak pernah kehabisan tokoh hebat dengan berbagai ideologi. Sebut saja Semaun, tokoh ideologi kiri pencetus berdirinya PKI. SM Kartosuwiryo, sosok religius pendiri DITII, dan Soekarno, seorang nasionalis yang menjadi presiden pertama Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ketiga tokoh itu pernah belajar di satu rumah kos dengan guru yang sama? Guru itu adalah Hos Cokroaminoto. Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang lebih dikenal dengan Hos Cokroaminoto merupakan pemuda kelahiran Kabupaten Ponorogo tanggal 18 Agustus 1882. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang religius. Ayahnya, RM Cokroamiseno, adalah seorang pejabat Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah anak dari ulama karismatik pemilik pesantren di Ponorogo bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Lahir di keluarga bangsawan membuat Cokro bisa bersekolah di Osvia, sebuah sekolah elit milik kolonial untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tapi justru benih-benih nasionalismenya lahir di sini. Ia seringkali melihat rakyat pribumi diperlakukan semena-mena oleh Belanda. Kemarahan Cokro semakin memuncak ketika banyaknya kaum pribumi ditindas oleh pemerintah kolonial. Hal itu membuat Cokro memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai juru tulis patih di Ngawi. Setelah keluar dari pekerjaannya, Cokro hijrah ke Surabaya dan bekerja di sebuah perusahaan dagang. Di tempat kerjanya ini, Cokro bergabung dengan Sarekat Dagang Islam atau SDI, pimpinan Haji Saman Hudi. Disinilah sikap Cokro untuk melawan penindasan semakin terlihat. Melalui berbagai tulisan di surat kabar dan pidatonya, ia menentang kesewenang-wenangan pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Cokro pun menjadi sosok yang paling disegani di SDI. Ia mengambil peran penting dalam perkembangan SDI di Indonesia. Pada tahun 1912, Cokro mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan 2 tahun berselang, Cokro terpilih menjadi ketua SI. Di bawah kepemimpinannya, SI semakin dikenal dan menjadi salah satu poros pergerakan melawan penjajah. Anggota SI terus bertambah dari waktu ke waktu hingga mencapai 2,5 juta orang. Cokro pun menjadi pencetus ide kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam pidatonya di Kongres SI tahun 1916, dengan lantang Cokro menyebutkan kalau kemerdekaan anak negeri adalah tujuan dari perjuangan Sarekat Islam. Demi mewujudkan tujuannya itu, Cokro berpikir kalau kaum bumi putra harus benar-benar dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan politik. Dari pemikiran itulah, Cokro menjadikan rumahnya di Gang Panele 7, Surabaya sebagai rumah ideologis untuk para pemuda belajar dan berdiskusi. Kecerdasan dan wawasan yang luas membuat para pemuda senang belajar di rumahnya. Banyak murid Cokro yang kelak menjadi aktor pergerakan di Indonesia. Nama-nama besar seperti Soekarno,
Kartosuwiryo, Semaun, Muso, hingga Tan Malaka pernah merasakan tinggal di rumah Cokro itu. Tak heran, Cokro dijuluki sebagai guru para pendiri bangsa. Sayangnya, seruan kemerdekaan Cokro tidak pernah terwujud hingga ia wafat di tahun 1934. Meskipun begitu, sosok Cokro sebagai guru para pendiri bangsa akan selalu dikenang. Karena di tangan murid-muridnya lah, Indonesia akhirnya merdeka di tahun 1945. Sekian video kali ini. Jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video baru. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kita dapat memahami, menelaah, menyimpulkan peranan umat Islam pada masa kemerdekaan dengan benar, dan juga kita dapat mengimplementasikan sikap semangat juang tinggi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Sebelum kita masuk ke peranan dari host Cokroaminoto, kita harus mengetahui dulu siapa sih host Cokroaminoto. Jadi, host Cokroaminoto atau Haji Umar Said Cokroaminoto lahir di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Ponorogo, 18 Agustus 1882. Dia memiliki ayah yang merupakan seorang pejabat pada masa saat itu, RM Cokroaminiseno. Dan juga dia memiliki kakek yang merupakan bupati yang menjabat pada saat itu adalah RM Adipati Jokronegoro. Dan dia memiliki ibu yang merupakan anak dari ulama karismatik dan pendiri dari pondok di Ponorogo adalah Kiai Bagus Basan Basari. Nah, Cokroaminoto sendiri merupakan guru dari tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan penting untuk kemerdekaan Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Kartosuwiryo, dan Muso. Selanjutnya kita akan membahas peranan dari host Cokroaminoto pada masa kemerdekaan Indonesia yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan host Cokroaminoto pada bulan Mei 1912. Awalnya, Cokroaminoto bergabung dengan Sarekat Islam atau SI dan menjadi pemimpin utamanya. Organisasi ini awalnya bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI, yang berfokus melindungi pedagang pribumi dari persaingan pedagang asing. Lalu, perubahan nama dan fokus pada tanggal 10 September 1912. Cokroaminoto melihat perlunya memperluas peran organisasi ke bidang sosial dan politik. Oleh karena itu, ia mengganti nama SDI atau Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912, tepatnya pada tanggal 10 September 1912. Menjadikannya gerakan yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga perjuangan sosial politik. Kepemimpinan Cokroaminoto. Sebagai pemimpin, Cokroaminoto dikenal sebagai orang yang tegas, sederhana, dan bijaksana. Kemampuannya berdagang serta memahami budaya membuatnya dihormati. Di bawah kepemimpinan Cokroaminoto, Sarekat Islam dapat berkembang sangat pesat. Penjelasan berikutnya pada bulan September 1912 akan dijelaskan oleh teman saya. Status Badan Hukum. Sarekat Islam atau SI resmi mendapatkan status badan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Pengakuan ini memberikan legitimasi kepada SI untuk beroperasi sebagai organisasi formal, sehingga semakin mudah menarik dukungan dari masyarakat luas. Transformasi menjadi partai politik. Setelah memperoleh status resmi, SI berkembang dari sekadar organisasi sosial ekonomi menjadi sebuah partai politik. Langkah ini dia ambil untuk memperluas perjuangan organisasi, sehingga dapat memperjuangkan kepentingan rakyat pribumi secara lebih efektif di bawah penjajahan Belanda. Perluasan keanggotaan. Dengan perubahan ini, SI membuka keanggotaannya secara lebih luas, tidak lagi terbatas pada pedagang dan masyarakat Jawa Madura. SI menjadi pelopor partai politik Islam yang inklusif, merangkul berbagai kalangan rakyat di Nusantara.
Pada tahun 1921, Sarekat Islam mengalami perpecahan dan terbagi menjadi dua kubu, yaitu SI Putih dan SI Merah. Perpecahan tersebut terjadi akibat masuknya paham komunisme ke dalam SI. Berikut perbedaannya. SI Putih dipimpin oleh Cokroaminoto, berideologi Islam dan nasionalisme, mengutamakan perjuangan melalui jalur parlemen dan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sedangkan SI Merah dipimpin oleh Semaun, berideologi komunisme dan marxisme, mengutamakan perjuangan melalui jalur revolusi dan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. SI Merah, Semaun berhasil mengajak tokoh-tokoh pemuda seperti Alimin, Tan Malaka, dan Darsono bersamanya. Namun, karena Semaun masih menganggap Cokroaminoto sebagai gurunya dan kewibawaannya masih dibutuhkan, akhirnya Semaun dan Darsono dikeluarkan dari SI. Perpecahan ini memiliki dampak besar pada pergerakan nasional Indonesia, karena SI telah menjadi salah satu organisasi terkemuka dalam perjuangan kemerdekaan. Perpecahan ini juga menunjukkan perbedaan pendapat dan orientasi di antara tokoh-tokoh nasional yang akan terus mempengaruhi perjalanan sejarah Indonesia. Partai Syarikat Islam Indonesia. Pada tahun 1929, Serikat Islam diusung menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), beserta kembalinya Hos Cokroaminoto sebagai Ketua Umum PSII. Berikut beberapa kebijakan Hos Cokroaminoto sebagai Ketua Umum PSII. Memperkenalkan gagasan persatuan, kebangsaan, dan kemerdekaan. Menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran politik. Berjuang untuk menghapus diskriminasi usaha terhadap pedagang pribumi. Merumuskan negara demokrasi yang mengacu kepada sistem perwakilan. Menjadi salah satu pelopor gerakan serikat buruh di Indonesia. Kepergian Hos Cokroaminoto. Cokroaminoto meninggal di Yogyakarta, Indonesia, 17 Desember 1934 pada umur 52 tahun. Ia dimakamkan di TMP Pekuncen, Yogyakarta. Setelah jatuh sakit sehabis mengikuti Kongres SI di Banjarnegara. Jabatannya di PSII digantikan oleh saudaranya Abi Kusno Cokrosujoso. Kemakmuran partai menyusut pada 1934 ketika pemerintah kolonial Belanda menekan aktivitas nasionalis dan pemimpin partai Cokroaminoto meninggal. Setelah ini, Islam politik pecah menjadi faksi-faksi. Pada tahun 1942, orang Jepang penduduk melarang semua aktivitas politik. Namun, pada tahun 1943, Jepang sendiri mendirikan sebuah organisasi bernama Masyumi dalam upaya untuk mengendalikan Islam di Indonesia. Tahun berikutnya, sayap militer Masyumi didirikan dengan banyak anggota PSO pra-perang dalam kepemimpinan. Cokroaminoto berhasil menunjukkan kekuatan politik dan perdagangan Indonesia. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh penggerak nasional yang berpengaruh dengan kata-katanya, yaitu setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Hos Cokroaminoto. Baik, inilah bagian akhir dari presentasi kami. Seperti yang dikatakan oleh Hos Cokroaminoto, setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Semoga kita semua terus belajar, berpegang pada nilai-nilai kebenaran, dan cerdas dalam menghadapi tantangan. Terima kasih atas perhatian kalian, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.